何？お前はもう死んでいる。Setelah melihat banyaknya komentar dari kalian yang minta dibahas tentang Trevor, bukan Trevor Phillips ya, tapi Trevor Henderson. Jadi bolehlah kita bahas sedikit siapa itu Trevor Henderson dan apa aja karya dia. Trevor Henderson adalah seorang lelaki kelahiran 11 April tahun 1986. Dia merupakan warga negara Kanada. Si Trevor ini memang seorang seniman atau ilustrator gitu guys. Tapi dia bukan seniman biasa-biasa aja karena karya-karyanya itu sangat melenceng dari akal sehat. Karena yang diciptakan oleh si Trevor ini adalah makhluk-makhluk aneh dan menyeramkan. Ya walau ada juga yang beberapa yang lucu ya, tapi tetap aja menyeramkan. Banyak juga dari makhluk-makhluk itu yang terhubung ke SCP Foundation. Ada yang bilang semua itu berasal dari imajinasi dia, tapi ada juga yang bilang kalau si Trevor ini bisa melihat makhluk-makhluk gaib itu. Kemudian dia menuangkannya dalam bentuk gambar. Beberapa karya yang terkenal dari si Trevor itu adalah Long Horse, Siren Head, Cartoon Cat, dan Headlight. Sebenarnya banyak banget guys makhluk-makhluk yang dia gambarkan, ada 200 lebih. Jadi di video ini kita akan bahas makhluk-makhluk ciptaan Trevor Henderson itu. Walau ada juga sih bikinan dari para fansnya Trevor karena mereka merasa terinspirasi oleh karya-karya Trevor. Karena jumlahnya banyak banget, sepertinya video ini akan saya bagi jadi beberapa bagian. Tapi itu juga kalau kalian banyak yang suka dan banyak yang minta lagi, baru bakalan saya lanjutin video kayak gini. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai membahasnya berdasarkan abjad ya nama-nama makhluk itu. A friendly visitor, kalau diartikan adalah pengunjung yang bersahabat. Penampakan makhluk ini seperti tubuhnya itu seperti hewan dan berkepala manusia. Di sekujur tubuhnya tumbuh semacam duri-duri gitu. Menurut cerita, makhluk ini hanya muncul ketika kita tertidur saat menonton TV di ruang tamu gitu. Nanti dia akan datang di balik jendela itu tapi dia hanya mengamati, tidak melakukan apa-apa. Makanya disebut friendly visitor atau pengunjung yang bersahabat. Walau tampangnya serem, dia nggak berbahaya guys. A horse at night, kalau diartikan adalah kuda di malam hari. Ya umumnya memang kuda kalau malam tuh pada tidur ya. Tapi beda dengan kuda gaib yang satu ini. Dia malah keluyuran mencari makan di malam hari karena dia tidak bisa terkena matahari. Bentukannya seperti kuda tapi tubuhnya kurus. Kaki dan lehernya juga terlihat lebih panjang daripada kuda normal. Kalau sekilas sih kayak jerapah kekurangan gizi ya guys. Abandoned building man, kalau diartikan artinya adalah orang gedung terlantar. Sesuai namanya, makhluk ini tinggal di bangunan atau gedung-gedung yang sudah lama ditinggalkan atau terlantar. Wujudnya masih seperti manusia dengan badan atau pakaian berwarna hitam. Tapi wajahnya itu seperti topeng guys, bentuknya seperti bulan. Matanya besar melotot dan mulutnya menganga. Di foto ini sepertinya dia kaget karena ketemu manusia. Menurut cerita sih, makhluk ini cukup berbahaya karena dia biasa menyendiri di gedung itu. Kalau ketemu makhluk ini di gedung kosong, makhluk ini akan menyangka kamu mau mengambil tempat tinggalnya dan dia bisa menyerang kamu. Alien Ghost, kurang jelas sih cerita tentang makhluk ini, tapi sesuai namanya, makhluk ini bentuknya seperti alien, tapi dia bisa menghilang seperti hantu. Menurut kabar sih katanya makhluk ini terlepas dari area 51. Dia ini sebenarnya alien gitu. Anxious Dog, kalau diartikan adalah anjing gugup. Kenapa begitu? Karena dia kalau berjalan kuku kakinya menghentak-hentak ke lantai gitu guys, seperti anjing yang sedang gugup bolak-balik gak karuan. Kalau dibilang bentuknya ya nggak seperti anjing ya, tapi jalannya gitu guys, kakinya 4, badannya kurus tak berbulu jadi cuman kelihatan kulit doang. Terus mulutnya lebar dengan gigi yang nangkring cukup besar. Kalau dilihat-lihat kayak orang lagi posisi kayang ya. Biasanya makhluk ini muncul saat bulan purnama. Munculnya di mana? Wah, itu nggak ada yang tahu guys. Armless creature, makhluk tak bertangan. Ya sesuai namanya juga, makhluk ini seperti manusia yang tinggi tapi tidak memiliki tangan. Makhluk ini sering ngumpet di balik kegelapan atau di antara bayangan. Jadi wujud asli makhluk ini tuh susah buat kelihatan jelas guys. Kadang juga dia suka bersembunyi di antara pepohonan. Katanya sih makhluk ini adalah manusia raksasa yang memiliki kelainan bentuk fisik.
Baby bird, kalau diartiin ya artinya bayi burung. Burung apa ya? Hah? Mau apa, Pompoyo? Memang sih bentuk dari makhluk ini tuh seperti bayi burung tubuhnya, karena tubuhnya seperti belum terbentuk sempurna. Yang kelihatan jelas hanya kepala dan mulutnya itu moncongnya. Biasanya makhluk ini tinggal di loteng rumah yang kosong atau rumah-rumah terlantar. Basement thing. Makhluk ini wujudnya seperti manusia yang terkena parasit. Jadi keluar semacam tentakel atau akar yang menjulur ke semua tempat. Sebetulnya yang jadi masalah adalah parasitnya. Dia senang tinggal di ruang bawah tanah atau basement. Dia mencari tubuh manusia untuk bisa terus hidup. Tapi kalau tubuh manusia itu nggak kuat, ya akhirnya dia juga nggak bisa bertahan hidup. Basement wolf. Bentuknya seperti mulut serigala tapi panjang kayak ular. Itu isinya gigi serigala semua guys, tajam-tajam mulutnya. Dia biasanya juga sembunyi atau tinggal di ruangan atau bangunan yang ada basementnya. Makhluk ini jarang terlihat tubuhnya karena mulutnya yang panjang menjulur kayak ular. Mau lihat tubuhnya? Mana sempat, keburu digigit. Bell ringer. Kalau dari bentuknya, si bell ringer ini masih satu keluarga dengan siren head. Tubuh seperti manusia dengan bentuk seperti pohon yang berakar. Yang uniknya adalah kepalanya itu seperti bel. Jadi makhluk ini jika ada di dekat kalian maka dia akan berbunyi seperti bel. Ya namanya juga bell ringer ya, tukang bunyiin bel. Kalau siren head kan bunyinya sirene karena kepalanya sirene. Si bell ringer ini juga suka tinggal di hutan guys. Jadi kalau di hutan tiba-tiba ada bunyi bel, mendingan langsung amankan diri kalian guys. Jangan-jangan itu si bell ringer. Big Charlie. Makhluk ini juga merupakan SCP-4158. Bentuknya seperti sapi tapi kepalanya seperti kepala burung. Menurut cerita, makhluk ini tidak bisa melihat, jadi dia mengandalkan sistem atau indera penciumannya. Menurut kabar, si Big Charlie ini kabur dari pabrik pengolahan daging. Jadi katanya di pabrik itu ada ilmuwan yang eksperimen dengan mencampurkan berbagai macam daging hewan. Daging-daging hewan itu dicampurkan menjadi satu makhluk dan jadilah si Big Charlie ini. Daging yang terlepas dari tubuh Big Charlie bisa tumbuh jadi makhluk baru yang bernama Lil Nugget. Nah, siapakah itu Lil Nugget? Itu nanti ya dijelasin nanti. Black Magic. Artinya ilmu hitam. Makhluk ini tercipta lantaran ada orang yang ingin mencoba-coba ilmu hitam tapi gagal. Jadinya orang itu berubah menjadi wujud ini guys. Bentuknya seperti balon yang mengambang, wajahnya seperti bayi dan kulitnya putih pucat. Dia tidak memiliki kaki atau tangan, jadi ya dia mengambang aja gitu, kayak terbang-terbangan kayak balon. Katanya sih dia ingin mencari tubuh baru untuk dirinya. Nah itu dia mengincar orang-orang yang datang ke bangunan kosong itu. Body worm. Makhluk ini gede banget guys, tapi dia muncul hanya ketika cuaca sedang berkabut tebal aja. Selebihnya dia hanya sembunyi di dalam tanah. Menurut cerita sebenarnya dia itu seperti manusia tapi tubuhnya seperti cacing. Dia tercipta akibat limbah radiasi nuklir yang membuat DNA manusia dan DNA cacing bersatu. Jadi ya secara nggak langsung ini sebenarnya adalah Godzilla dalam bentuk manusia cacing gitulah guys. Di dalam tanah dia makan apa saja yang jatuh ke lubang mulutnya. Dia kayak membuat jebakan gitu guys. Bone sword. Makhluk ini berbentuk seperti tengkorak, tepatnya dua tengkorak dijadikan satu gitu. Jadi di dalam tengkorak ada tengkorak lagi. Bagian bawahnya nggak ada guys, yang ada cuma bagian dari pinggang ke atas. Si Bone Sword ini berjalan menggunakan tangannya. Tanda-tanda kalau dia datang adalah bunyi dentingan xylophone yang semakin keras, bunyi kayak gini nih. Makhluk ini pertama kali penampakannya ada di hutan. Lalu beberapa orang juga melaporkan melihat makhluk ini di dalam gudang kosong atau rumah yang tidak berpenghuni. Menurut cerita, makhluk ini merasa terganggu jika orang menatap dia terlalu lama. Dan makhluk ini juga bisa menyerang guys. Breaking news. Makhluk ini memiliki tinggi sekitar 12 meter, tinggi sekali. Tubuhnya seperti manusia tapi lehernya kayak bengkok gitu. Kenapa dia? Salah tidur kali. Sering kali dia tertangkap kamera, kepalanya kayak miring gitu, tengkleng gitu kayak mau jatuh. Tangannya sangat panjang guys, hingga menyentuh tanah. Breaking news ini tubuhnya berwarna Fanta Black. Fanta Black adalah warna paling hitam yang ada di dunia. Dengan kata lain, si Fanta Black ini menyerap cahaya. Jadi nggak terlihat wujud asli dari si Breaking News.
Menurut orang-orang, si breaking news di kepalanya hanya memiliki satu lubang yang seperti mulut. Dia memakan apa saja yang tangannya bisa jangkau. Katanya dia bisa merusak sinyal radio atau sinyal TV. Jadi semua siaran terganggu kalau dia udah muncul. Itulah kenapa dia dinamakan breaking news. Bridge worm artinya cacing jembatan. Karena makhluk ini memang senang sekali sembunyi di kolong jembatan yang gelap. Makhluk ini bentuknya seperti cacing tapi berwajah manusia. Dia juga memiliki tangan seperti tangan manusia. Bridge worm memiliki lapisan kulit menyerupai wajah, tapi sebenarnya wajah aslinya lebih menyeramkan. Wajah luarnya itu, wajah palsunya, dia gunakan sebagai alat untuk menipu mangsanya. Orang akan menyangka kalau makhluk ini lucu baik-baik kayak cacing gendut, tapi pas dideketin dicaplok langsung guys sama dia guys, kelihatan aslinya. Camcorder, sekilas makhluk ini berkepala seperti burung dengan mata gelap kosong. Tapi tangannya ini seperti tangan manusia ya guys ya kalau difoto. Dia ini makhluk kegelapan yang selalu sembunyi di tempat gelap. Makhluk ini nggak bisa dilihat dengan mata biasa. Kalau melihatnya harus dengan kamera guys, makanya disebut camcorder. Selebihnya kurang jelas lagi detail mengenai makhluk ini karena memang dia sangat sulit dilihat, sulit ditemukan. Cartoon Cat. Nah, makhluk ini kan yang selalu kalian request untuk dibahas. Makhluk ini bentuknya seperti campuran antara Mickey Mouse dan Felix the Cat. Gaya-gaya kartun zaman dulu. Sebenarnya dia lucu tapi memang sangat menyeramkan. Bulu di badannya berwarna hitam, matanya besar dengan tatapan seperti mau memangsa korbannya. Yang bikin serem sebenarnya itu mulutnya ya, giginya besar dan tajam. Kelihatan kalau dia membuka mulutnya. Tapi sebetulnya tubuhnya ini lentur kayak cumi-cumi guys. Tangannya juga bisa memanjang, begitu juga lehernya. Banyak yang bilang kalau si Cartoon Cat ini adalah peliharaannya Slenderman. Menurut cerita dia bisa mengendalikan ruang dan waktu. Jadi dia bisa muncul di mana saja dan kapan saja dia mau. Banyak banget teori dan misteri tentang asal-usul si Cartoon Cat ini. Ada yang bilang si Cartoon Cat ini adalah hasil gambaran orang yang menguasai ilmu hitam. Ada juga yang bilang kalau si Cartoon Cat ini datang dari masa depan. Dia datang untuk menghentikan manusia-manusia yang mencoba melenyapkannya di masa depan. Jadi kayak semacam Terminator versi horor gitu ya. Banyak data yang disembunyikan dari si Cartoon Cat ini. Sepertinya memang si Cartoon Cat ini ingin dirahasiakan dari publik, dari umum. Jadi asal usul si Cartoon Cat ini memang masih kurang jelas guys. Si Cartoon Cat ini juga merupakan salah satu karya Trevor yang terkenal. Menurut cerita juga, si Cartoon Cat ini adalah salah satu makhluk yang paling berbahaya ciptaan dari Trevor. Dia seringkali berpose lucu untuk memancing korbannya. Tapi ketika korbannya mendekat langsung ditangkap oleh dia dan dimakan. Cartoon Cat juga punya koneksi dengan Good Boy. Siapakah Good Boy? Nah itu nanti aja kita bahas ya guys di video lainnya. Jadi segitu dulu aja ya guys cerita tentang makhluk-makhluk ciptaan Trevor Henderson. Kalau kalian suka dan ingin dibuatkan lanjutannya, langsung aja like video ini dan tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Ayo like yang banyak, ajak teman-temannya juga. Makanya di share juga video ini ke semua orang guys. Perlu kalian ketahui semua cerita ini hanyalah fiksi ya, karangan Trevor Henderson. Walau masih ada yang percaya kalau sebenarnya di antara makhluk itu ada yang beneran sungguhan. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah dari cerita yang saya sampaikan. Akhir kata tetap positif, tetap semangat. Yaudah, bye-bye.